Pak Dahlan, kembali ke urusan sepatu ini. Ini penting sekali sepatu dalam hidup Anda, jadi saya harus terus bertanya. Waktu Anda dilantik menjadi Menteri BUMN, Anda kan datang dengan memakai sepatu Keds. Tapi sepatu Kedsnya warnanya hitam waktu itu. Tapi tetap sepatu Tetap Keds? Keds, ya. Iya. Apa Anda nggak menganggap bahwa ini melanggar aturan protokoler? Saya juga sebelum jadi menteri, saya beberapa kali ke istana sebagai dirut PLN. Waktu itu juga tidak ada masalah. Artinya sepanjang tidak dilarang kan berarti boleh. Kenapa tidak ada pikiran untuk pakai sepatu kulit? Apa sih keberatan Anda ini? Ya itu nanti orang-orang bilang, wah sekarang jadi menteri berubah ya. Nanti segera. Jadi sekarang kalau dipanggil presiden ke istana, Anda juga tampil dengan sepatu Keds segini? Ya iyalah. Sebelum kita lanjutkan, tentu Anda ingin lihat adegan bagaimana Dahlan Iskan membuang sepatu lamanya dan menggunakan sepatu barunya. Ini dia liputannya. Hari ini sepatu saya akan saya copot, saya lemparkan ke Anda. Saya akan ganti sepatu. Sepatu Dahlan, sebuah novelisasi masa kecil Dahlan Iskan. Sebuah buku yang terinspirasi dari kehidupan sang menteri semasa kecil dan ditulis oleh Krishna Pabicara. Di salah satu sudut kawasan Bundaran HI Jakarta inilah pelaksanaan peluncuran buku sepatu Dahlan pada Minggu pagi 27 Mei 2012. Dalam peluncuran buku sepatu Dahlan ini, diwarnai dengan aksi lempar sepatu, yakni sebagai bentuk penolakannya terhadap sepatu luar negeri. Sepatu barunya ini bermerek DI-19. DI berarti demi Indonesia. Sedangkan 19 memiliki arti kemanapun ia melangkah, dimulai dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Seiring dengan peluncuran buku, juga ditandai dengan lahirnya gerakan sepatu untuk anak Indonesia. Sebuah gerakan sosial yang memberikan sepatu gratis bagi pelajar yang kurang beruntung. Lebih kurang 1.000 pasang sepatu dibagikan kepada anak-anak sekolah dasar. Selanjutnya, hasil dari penjualan buku sepatu Dahlan ini juga akan disumbangkan untuk sepatu anak Indonesia. Ya, tapi Pak Dahlan, apa betul katanya Anda belum baca buku ini? Sampai hari ini saya bukan belum baca, belum berani membaca. Kenapa nggak berani? Saya karena itu menyangkut saya nggak tahu, saya pokoknya belum berani nunggu komentar banyak orang, tapi nanti saya akan baca. Oke. Ya, jadi sampai sekarang belum berani. Belum berani membaca. Baik. Ya, kebetulan penulis sepatu Dahlan sudah ada juga bersama kita di sini, ya, Mas Krishna. Mas Krishna, jadi pertama apa betul buku ini, klarifikasi ya, buku ini terinspirasi oleh kisah Pak Dahlan? Buku ini terinspirasi, jadi ini novel. Bahwa ada perbedaan dengan fakta itu jelas. Kalau sama dengan fakta bukan novel namanya, itu memoir. Iya. Nah ini murni novel, tetapi ada data yang sesuai dengan kondisi Pak Dahlan sewaktu masih remaja. Kebetulan di samping saya, ini adiknya Bapak, iya, yang jatuh Coba yang dari Kelapa Gading. Ya, merasa adiknya Pak Dahlan Iskan, coba berdiri dulu. Iya. Iya. Oke. Iya. Iya. Pesan moral yang Anda ingin sampaikan melalui novel ini? Seperti kata Pak Dahlan, kemiskinan kok kan bukan penderitaan yang luar biasa, itu dijalani saja, biasa saja gitu. Nah itu yang ingin saya tularkan ke banyak orang, sehingga merasakan
kemiskinan itu bukan lagi sebagai penderitaan, tetapi sebuah kesenangan untuk mematangkan dirinya. Oke, terima kasih. Terlalu banyak rumors di sekitar kita tentang apakah Anda bersedia pada suatu titik nanti menjelang pemilihan umum untuk dicalonkan menjadi calon presiden. Saya sangat tidak senang menerima pertanyaan ini karena saya ingin bekerja, dan saya sangat percaya bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden itu tangan Tuhan lebih menentukan daripada usaha manusia. Pak Dahlan, berkaitan dengan sepatu Dahlan tadi, kemudian penerbit mulai mencanangkan gerakan sepatu untuk anak Indonesia dan mengajak Kikendi Foundation untuk bekerja sama, dan tentu saja harus saya sambut. Karena bukan urusan membantu anak-anak untuk mendapatkan atau memiliki sepatu, tapi di balik itu saya nanti berharap buku ini juga dibaca oleh para guru, ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, sehingga ketika gerakan ini berjalan, maka setiap guru akan menceritakan kepada murid-murid yang menerima sepatu bahwa bukan saja sepatu itu fungsinya yang utama, tapi ada kisah di balik itu. Yaitu kisah tentang semangat, tentang inspirasi seorang anak yang dulu tidak punya sepatu, tapi sekarang bisa jadi Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Nah, dengar kabar bahwa di sini ada penerbit, ya, diwakili oleh Bung Deden dari Naura Books, ya, grup Misan, yang akan mencanangkan gerakan setiap satu buku yang laku, maka akan Rp1.000 disisihkan sebagai bagian dari gerakan ini. Kemudian Pak Dahlan, ada Ibu Melani dari Superindo yang juga ingin memberikan komitmen berupa sepatu untuk anak Indonesia. Ya. Dan satu lagi, Bank Mandiri diwakili oleh Pak Krisno juga memberikan komitmen untuk memberikan 2.000 pasang sepatu bagi anak Indonesia. Hari ini juga ada 3 adik-adik kita yang akan menerima sepatu dari para donatur. Mereka ini adalah anak-anak dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Al-Falah di tempat pembuangan sampah Bantar Gebang. Ya, ini ibu gurunya yang mendirikan PKBM Al-Falah. Nah, hari ini dari Bank Mandiri diwakili Pak Krisno akan memberikan simbolik kepada salah satu anak didik kita. Iya, silakan. Kemudian Ibu Melani juga boleh menyerahkan secara simbolik sepasang sepatu sekolah untuk adik kita. Dan Bung Deden dari penerbit juga memberikan sepasang sepatu. Iya. Bung Deden, bagaimana komitmen penerbit terhadap gerakan sepatu untuk anak Indonesia ini? Ini pesan dari di novel ini adalah semangat berbagi, kepedulian, persahabatan, pertemanan. Di cerita ini anak-anak Indonesia yang masih miskin. Karena itu dengan kepedulian ini kita ingin berbagi kebahagiaan pada mereka, bahwa dengan gerakan ini mudah-mudahan anak Indonesia tidak lagi ada yang nyeker ke sekolah. Baik, kalau dari Ibu Melani Superindo, kenapa Anda atau perusahaan Anda terdorong untuk ikut memberikan kontribusi kepada gerakan sepatu untuk anak-anak Indonesia ini? Gerakan sepatu itu merupakan satu lambang untuk melangkah, untuk bergerak. Nah, itu merupakan buat kami di Superindo sebagai retailer yang bekerja juga untuk melayani masyarakat.
dengan adanya sepatu itu berarti melangkah, bergerak untuk maju. Dan saya ingin untuk anak-anak Indonesia mau bergerak, mau melangkah, mencapai cita-cita, menjadi pemilik negara kita. Iya. Dan satu lagi Pak Endi, Iya. saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pelanggan Superindo dalam hal ini yang telah membuat menjadi donatur dari sepatu ini. Oke, baik. Pak Kresno, kenapa Bank Mandiri juga tertarik, terdorong, dan kemudian memberikan komitmen pada hari ini? Sebenarnya ini sangat cocok dengan pilar kedua dari visi Corporate Social Responsibility Bank Mandiri, yaitu adalah edukasi dan kewirausahaan. Dan ini tema ini sebetulnya mungkin sangat cocok bahwa kita memberikan dukungan kepada anak-anak sekolah tingkat SD dan SMP supaya mereka bisa bersekolah dengan lebih bersemangat, dan tentu harapannya, hope-nya itu tadi setelah mengenyam pendidikan itu jiwa wirausahanya itu lebih muncul lagi. Itu yang diharapkan. Iya. Baik, Pak Dahlan, tentunya kita berharap bukan saja Bank Mandiri, Superindo, dan juga penerbit Naura Books yang memberikan donasi ya. Kita berharap siapa saja yang tergerak hatinya, baik sebagai perusahaan maupun individu, boleh ikutan atau diharapkan mau ikutan, tidak harus melalui Kikendi Foundation, bisa langsung memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah terdekat atau kepada individu-individu anak-anak yang mungkin kurang mampu untuk membeli sepatu yang layak. Jadi gerakan ini mudah-mudahan bisa berjalan dan kita harapkan banyak anak-anak tidak bernasib sama dengan Pak Dahlan dulu. Baik, jangan kemana-mana dulu karena saya akan memberikan sesuatu untuk Pak Dahlan. Sesuai dengan tradisi di acara Kick Andy, yaitu sebuah karikatur. Penonton boleh lihat Pak Dahlan belakangan. Baik, Pak Dahlan, akhirnya Anda boleh melihat juga. Anda nggak usah malu gitu dong. Ya, ini Pak Dahlan dengan sepatu DI-nya atau DI-nya. Baik, di akhir acara ini seperti biasa saya akan membagikan buku sepatu Dahlan untuk Anda yang hadir di sini satu-satu. Baik, dengan demikian berakhir sudah acara ini, tapi jangan lupa semangat yang ada dalam gerakan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa. Sentuhan angin waktu siang, kibarkan satu kayu bendera usang di halaman sekolah dasar, di tengah hikmat anak desa, nyanyikan lagu bangsa. Bergemalah tegak engkau berdiri, walau tanpa alas kaki. Lantang suara anak-anak di sana, kadar cinta mereka tak terhitung besarnya. Walau tak terucap, namun bisa ku rasa. Bergema